Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dan insyaAllah istiqomah dalam beribadah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. InsyaAllah kalau kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Memang itu tidak mudah. Yang demikian itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sudah dijelaskan tadi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Semuanya itu tidak mudah, berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. InsyaAllah Allah akan berikan bimbingannya kepada orang yang beriman, yang dia minta tolong hanya kepada Allah. Dia hanya minta berdoa hanya kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar yang dimaksud di sini adalah dia mampu menahan diri dari kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu yang biasanya menyimpang dari agama. Nah, ini dia jauhi. Dia akan mendekat kepada jalan Allah. Dia istiqomah dengan siratal mustaqim. Dan dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, ini yang pertama, kita harus sabar, menahan nafsu, menahan jangan sampai kita menyimpang dari agama. Kita tetap dalam siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, kita mentaati kewajiban-kewajiban kita. Walau kita terasa berat. Insya Allah, kalau kewajiban-kewajiban itu kita biasakan, maka tidak akan terasa berat lagi. Kita akan merasakan betapa nikmatnya. Kita melaksanakan sholat wajib. Kita akan merasakan betapa nikmatnya kita telah berdialog dengan Allah. Kita melaksanakan puasa. Betapa kita bisa menahan hawa nafsu. Dan insya Allah Rasulullah menjanjikan sumu tasehu. Berpuasalah kamu akan menjadi sehat. Jadi kita taat pada kewajiban-kewajiban itu. Ternyata itu manfaatnya besar bagi kita. Kemudian yang ketiga, menerima dengan tawakal dan tawadhu semua musibah yang ditakdirkan Allah. Nah, semua apa yang ditakdirkan Allah kita harus sabar. Sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, Allah sudah janjikan seperti itu. Karena itulah bersabarlah. Dan yakinlah Allah sudah katakan, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Nah, kemudian mengerjakan sholat berarti kita selalu ingat Allah. Mulai dari sholat malam. Bangun jam 2 atau jam 3 malam. Kita lakukan sholat tahajud. Setelah itu kita membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran kita baca doa-doa, istighfar, siap-siap untuk sholat subuh. Kemudian kita laksanakan sholat subuh. Kemudian setelah itu kita tunggu duha, kita laksanakan sholat duha. Setelah itu sebentar lagi kita laksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita laksanakan sholat asar. Setelah asar maghrib, kemudian isya. Itu tanda kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingin berdialog kepada Allah, selalu ingin berdoa kepada Allah,
Dan insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan Allah sudah katakan salat itu juga mencegah perbuatan mungkar. Inna salat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kemudian salat ibadah yang sangat utama. Tadi saya katakan bahwa dengan salat hati kita akan tenang, kita akan berdialog dengan Allah, kita akan bermunajat kepada Allah, kita akan minta apa saja. Allah akan kabulkan kalau kita minta dengan sungguh-sungguh. Memang tidak mudah, tidak ringan, kata Allah. Salat itu terasa berat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Semoga kita menjadi orang yang khusyuk sehingga kita melaksanakan salat dengan ringan dan kita merasakan nikmatnya. Tidak hanya merasakan itu suatu kewajiban, tetapi kita merasakan bahwa kita butuh untuk berdialog kepada Allah. Rasulullah bersabda, ketenangan hatiku adalah waktu salat. Nah, demikian Rasulullah mengatakan, insya Allah juga kita bisa mengikuti Rasulullah bahwa dengan salat hati kita akan menjadi tenang. Nah, mudah-mudahanlah kita bisa menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Insya Allah. Al-haqqu mir rabbika wa la takunna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu dan janganlah kamu ragu-ragu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.